Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sulistiawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Riswanto SPD SD. Beliau adalah sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Kecepak, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan melakukan wawancara sesuai dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat mengikuti. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Mohon maaf ini Pak, saya mengganggu waktu Bapak karena saya ingin melakukan sesi wawancara Pak untuk memahami ya tentang adanya pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan pada siang hari ini. Bagaimana Bapak? Oke, Bu Sulis. Baik, saya nanti akan mencoba menjawab apa yang panjenengan inginkan dari pertanyaan-pertanyaan panjenengan. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dengan baik. Monggo, Bu Sulis, untuk memulai bertanya, silakan. Terima kasih Pak. Maaf Pak Riswanto kan sebagai kepala sekolah di SD Negeri Kecepak ini ya Pak. Selain itu kan Bapak kan juga memiliki tugas-tugas yang lain di luar kepala sekolah karena kan mengingat Pak Riswanto itu kan selain sebagai kepala sekolah juga sebagai K3S juga aktif gitu. Otomatis kan banyak sekali masalah-masalah yang Bapak temui selama ini, kasus-kasus yang Bapak temui selama ini ya Pak. Nah, kemudian selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral itu Pak? Bagaimana Pak? Oke, Bu, terima kasih. Bahwa di setiap instansi yang saya kenal selama ini, kita berada di sekolah yang sama yang sekarang ini, kasus dilema etika ataupun itu rujukan moral, itu kita bisa mengidentifikasinya terjadi di sekolah kita bagaimana, apakah itu benar-benar terjadi atau mungkin anggapan saja terjadi. Nah, ini perlu kita kita identifikasi. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kita bisa menginventarisir fakta yang relevan dengan situasi yang ada. Kemudian kita memastikan siapa saja yang ada dalam situasi ini. Situasi yang ketika mereka terlibat dalam sebuah permasalahan. Kemudian intinya yang utama adalah kita harus mengenali adanya nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini. Sementara itu, Bu. Oh iya Pak. Oke. Kan banyak sekali permasalahan ya Pak ya. Itu kan dalam lingkup di sekolah maupun di luar sekolah, karena kan Bapak kan sebagai kepala sekolah dan saya rasa sudah berpengalaman ya dalam menangani kasus-kasus tersebut ya Pak ya. Nah, kira-kira jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun yang sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut Pak? Itu yang kedua. Untuk pengambilan keputusan yang semacam ini, Bu Sulis, karena kan masalah ini kadang kita melihatnya ada unsur kebenaran, dua-duanya benar, mungkin salah satunya benar, yang satu mungkin tidak selaras dengan yang dimaksud yang satu. Tentu yang kita utamakan adalah komunikasi yang pasti, komunikasi antara kedua kepentingan tersebut di sekolah dengan mediator atau mediasi kepala sekolah. Untuk memutuskan masalah tersebut, kita berpegang pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang antara lain berbasis pada hasil akhir, kemudian berpusat juga kepada peraturan yang ada, kemudian juga kepada rasa peduli, atau dalam bahasa Inggrisnya itu care-based thinking ya, thinking seperti itu. Jadi langkah yang perlu kita ambil seperti itu, Bu. Itu ya Pak ya. Jadi intinya kita perlu adanya komunikasi yang baik, kemudian melalui mediator juga ya Pak ya.
Ya, dan juga kita harus berpegang juga pada prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan gitu ya betul Pak ya. ya. Baik Pak, kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Pak yang bisa dilakukan selama ini Pak? Kalau kita biasanya kalau di sekolah yang seperti pengalaman kita selama ini, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk pengambilan keputusan. Tentu saja keputusan yang diharapkan adalah keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Yang pertama yang kita lakukan, kita mengidentifikasi kasus yang ada. Kita inventarisir permasalahan atau kasus, kemudian mengidentifikasi personal yang berkasus tentunya, kemudian merencanakan pembicaraan bersama atas kasus tersebut, kemudian mengelola pemecahan kasus pada rapat intern. Misalnya kalau kita rapat intern di sekolah, kemudian pengambilan keputusan akhir permasalahan ini menjadi keputusan hasil rapat. Jadi yang terakhir adalah hasil yang kita dapatkan ini adalah pengambilan keputusan dari hasil rapat ketika kita bertemu bersama. Itu Bu, ya. Ini berarti langkah-langkah itu kan berarti melalui identifikasi kasus tersebut lebih dahulu ya Pak ya. Kemudian juga personal juga diidentifikasi untuk kemudian merencanakan bagaimana cara menyelesaikan, kemudian mengelola atau membicarakan di dalam satu rapat untuk kemudian diambil keputusan yang terbaik gitu Pak ya. Betul Bu ya, betul seperti itu. Berarti kalau seperti itu kira-kira hal-hal yang selama ini dianggap paling efektif ya dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus-kasus dilema etika itu apa Pak yang paling efektif? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika adalah yang pertama, kepala sekolah harus menganggap semua warga sekolah memiliki integritas serta loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan serta lingkungan tempat kerja. Satu ya tadi, warga sekolah atau semua guru atau warga sekolah yang lain memiliki integritas, loyalitas terhadap pimpinan serta lingkungan tempat kerja mereka. Kemudian yang perlu kita lihat adalah bahwa perbedaan pandangan atau pendapat terhadap segala sesuatunya itu diyakini bermuara kepada keinginan bersama untuk memecahkan satu masalah atau tadi yang kita katakan kasus di mana dia bekerja. Selain hal tersebut, yang bisa membantu atau yang efektif dalam pengambilan keputusan ini, sekolah tentunya memiliki sumber daya yang berintegritas, loyal. Sekolah juga memiliki semangat kebersamaan yang tinggi. Artinya mereka hanya punya keinginan untuk meningkatkan kinerja atau sekolah atau instansi di mana dia berada. Hal-hal di atas menjadi modal kepala sekolah untuk menjadikan mereka atau kepala sekolah tersebut bisa mengambil keputusan secara baik. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi intinya yang paling efektif itu kan sekolah memiliki sumber daya manusia yang loyal, kemudian memiliki integritas terhadap pimpinan yang baik. Betul Bu gitu ya, ya. seperti Karena itu merupakan modal ya. Modal sebagai mencapai tujuan bersama ya ketika kita menghadapi suatu kasus-kasus itu ya Pak ya. Betul Bu ya. Ya. Tentu saja dalam penyelesaian masalah ya Pak ya. Selama ini kan memiliki tantangan ya Pak. Kira-kira hal-hal yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, baik itu kasus-kasus secara dilema etika itu tantangannya apa aja Pak? Ada? Tentu berbagai tantangan dimanapun kita berada pasti muncul seperti itu Bu. Akan tetapi bagaimana kita memandangnya, tantangan itu seperti apa? Nah, kalau tidak salah,
hal-hal yang sering kali muncul atau menjadi tantangan kita, kalau saya sebagai kepala sekolah ketika pengambilan keputusan ini merasa sulit, tentu kan ada hal-hal yang menyebabkannya. Misalnya ketidaksamaan pandangan, ya, ketidaksamaan pandangan bersikap pada suatu kasus, sehingga pengambilan keputusan tertunda. Jadi berbeda sikap gitu. berpandangan terhadap Iya. hal tersebut, ini menjadikan kita kadang tertunda untuk memutuskan suatu masalah. Kemudian yang lainnya adalah regulasi atau peraturan yang berlaku, juga ada kalanya menjadi kendala dalam pengambilan keputusan. Maksudnya ketika sebuah keputusan akan diambil, padahal keputusan itu dilihatnya bermanfaat atau benar untuk kedua belah pihak, tetapi ternyata terbentur pada aturan atau regulasi yang tidak memperbolehkan. Nah, ini juga menjadi kendala kadang seperti itu. Kemudian para pihak yang punya masalah tadi saling mempertahankan pendapatnya masing-masing yang dianggap paling benar menurut mereka. Jadi ini juga merupakan kendala. Sepertinya itu Bu yang ada. Gitu. Jadi tantangannya itu kan berarti beda pandangan ya Pak. Ya, beda betul. Pandangan, beda prinsip. Kemudian kadang-kadang peraturan yang berlaku seringkali juga menghambat Ya, dalam pengambilan bisa keputusan. menghambat, betul. Ada kalanya seperti itu. Jadi itu ya yang menjadi tantangan Kendala, kita, ya, kendala tantangan. dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Nah, kemudian kira-kira Bapak itu dalam menyelesaikan masalah itu memiliki tata kala atau memiliki jadwal tertentu, atau ketika ada permasalahan langsung diselesaikan di tempat atau dijadwalkan terlebih dahulu, Pak? Begini Bu, yang namanya tata kala atau jadwal itu biasanya diberlakukan bagi kegiatan-kegiatan yang terprogram dengan baik. Demikian juga untuk kasus-kasus dilema etika ini, ketika kita menjadwalkan, kadang di satu kurun waktu tertentu tidak terjadi permasalahan atau tidak terjadi kasus. Nah, ini untuk penjadwalan atau tata kala penyelesaian pengambilan keputusan ketika terjadi kasus ini yang kita sebut dilema etika ini, tentu tidak dilakukan secara khusus, ya. Artinya kita tidak menjadwalkan tata kala atau program yang selalu ada begitu. Hanya kita berikan ruang atau waktu pada saat ada kasus dilema etika ini muncul. Ini kan merupakan bagian dari kegiatan sekolah. Karena bagaimanapun satu masalah kadang bisa muncul, kadang juga bisa tidak di satu kurun waktu tertentu. Nah, jadi kita sikapi secara fleksibel. Tatkala kasus muncul, berarti kita menyikapinya dengan memediasi, memberikan waktu ruang untuk penyelesaian masalah seperti itu. Intinya berarti kan tergantung kasusnya ya Pak ya? Ya, betul. Ketika kasus yang harus diselesaikan saat itu ya cepat ya, misalnya menyangkut dengan murid. Tapi apabila kasus tersebut bisa ditunda, bisa diberikan ruang dan waktu tersendiri gitu Pak ya. Untuk kita selesaikan. Untuk diselesaikannya bisa menggunakan penjadwalan gitu Pak ya. Nah, kira-kira ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Apakah ada yang membantu seseorang terhadap Bapak atau bagaimana Pak? Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, kalau di sekolah itu biasanya ada faktor kedekatan, ya, faktor kedekatan kepala sekolah atau kepala instansi yang di mana dia berada dengan sesama atau dengan semua pegawai di sekolah. Kemudian
ini adalah faktor yang bisa mempermudah ya, istilah mempermudah dalam pengambilan keputusan karena hubungan kedekatan mereka antara kepala sekolah dengan anak buah misalnya, ini mempermudah dalam pengambilan keputusan. Kemudian hubungan yang akrab dan yang dekat antara pegawai di sekolah. Jadi di sekolah, warga sekolah, antar pegawai ada hubungan yang dekat, yang akrab, artinya begitu ada masalah muncul akan bisa segera dapat terselesaikan. Karena dalam hal ini mereka akan lebih mudah dipahamkan satu sama lain. Kemudian adanya kerjasama yang baik. Kalau di sekolah menjalin kerjasama dengan komite. Komite kadang bisa memberikan sumbangsih, saran dan sebagainya dalam rangka kalau di sekolah itu memerlukan masukan dan sebagainya. Peran komite itu juga sangat berguna dan mempermudah dalam pengambilan keputusan sekolah terkait dengan adanya tadi istilah dilema etika tadi. Berarti memang Bapak ada yang membantu ya, intinya kalau pihak sekolah ya komite sekolah tersebut ya Pak ya, yang bisa membantu menjembatani antara pihak sekolah dengan masyarakat gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian juga adanya hubungan kedekatan antara kepala sekolah dengan guru-guru maupun guru-guru dengan sesama warga sekolah yang lain gitu ya Pak ya. Jadi sangat membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Nah kemudian Pak, ini ya yang terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang disampaikan oleh Bapak ya, kira-kira pembelajaran yang dapat dipetik atau yang dapat diambil mengenai penyelesaian pengambilan keputusan ini, kira-kira apa Pak yang bisa kita petik pelajaran pada hari ini, pada keputusan pengambilan kasus dilema etika ini Pak? Pelajaran yang dapat kita petik dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini bahwa komunikasi menjadi kata kunci, Bu Sulis ya. Jadi komunikasi menjadi kata kunci untuk mencari solusi dari hampir semua kasus dilema etika. Jika komunikasi terbangun dengan baik, keputusan akan mudah diambil. Tentu berdasar dan berbasis pada rasa keadilan, kemudian kepedulian, peraturan, dan hasil akhir yang didapat. Oke Pak Nggih. Jadi sekali lagi berarti pelajaran yang bisa kita petik itu yaitu kata kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi, betul. Komunikasi itu hampir pada semua kasus-kasus itu merupakan hal yang sangat baik ya, yang dirasa bisa menemukan solusi dari kasus entah itu dilema etika maupun juga moral tadi ya Pak ya. Dan juga ada semacam kepedulian ya Pak ya. Kepedulian, rasa peduli kita dengan semua warga sekolah gitu ya Pak ya, baik itu kepala sekolah terhadap guru maupun guru terhadap sesama. Betul, betul ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk saya Pak. Terima kasih Pak. Bapak telah memberikan banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan untuk saya. Semoga saya sebagai guru, karena guru itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran, saya dapat menerapkannya entah itu terhadap murid maupun terhadap teman-teman saya, ataupun entah siapa tahu saya menjadi kepala sekolah, saya sudah dibekali oleh Bapak sebagai kepala sekolah dan saya juga belajar dari materi-materi di guru penggerak ini. Terima kasih sekali Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sudah mengganggu aktivitas Bapak dan semoga hubungan antara saya dengan Pak sebagai kepala sekolah dan guru dapat memberikan manfaat yang banyak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu, semoga ini juga bermanfaat untuk kita di SD Kecepak ini demi kemajuan pendidikan khususnya di SD Kecepak dan umumnya skala nasional. Mudah-mudahan ini menjadi sukses untuk kemajuan pendidikan kita. Amin. Selamat siang Pak Artono. Oh iya, selamat siang Bu Sulis. Mohon maaf saya mengganggu waktu Pak Artono nggih.
Oh iya, enggak apa-apa. Karena saat ini saya ingin melakukan sesi wawancara terkait dengan modul 3.1 ya, tentang Tugas guru penggerak ya? Iya. tentang itu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan, Pak. Oh Maka iya. pada kesempatan kali ini saya mohon waktu dari Pak Hartono untuk bisa berwawancara dengan saya. Bisa ya, Pak ya? Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan kaitannya dengan tugas modul 3.1. Ya. Terima kasih, Pak. Ini ada beberapa hal yang ingin saya ingin tahu ya, karena kan saya juga sedang belajar juga ya, Pak ya, tentang pengambilan keputusan. Nah, untuk yang pertama ini, Pak, kan selama ini Bapak kan sebagai kepala sekolah ya. Iya. Ini kepala sekolah Kasepuan 7 nggih. Iya. Tadi saya juga sudah melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya. Saya juga ingin tahu kepala sekolah di luar lingkungan sekolah saya nggih. Baik. Pak Hartono itu kan sebagai kepala sekolah, selain itu kan saya tahu Pak Hartono juga memegang peranan penting juga di KTKS dan juga untuk kesempatan-kesempatan yang lain, itu saya rasa banyak sekali kasus-kasus yang pernah dihadapi atau masalah-masalah yang pernah dihadapi. Nah, kemudian bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, di mana di dalamnya terdapat dilema etika maupun rujukan moral. Kira-kira bagaimana, Bapak? Oh iya, baik Bu Sulis. Terkait dengan permasalahan-permasalahan, memang dalam hidup ini ya, itu kita hidup selalu bersanding dengan masalah. Tidak hanya hidup, di pekerjaan pun juga sering kita menjumpainya ya. Selaku kepala sekolah, baik tugas di sekolahan, itu juga ada banyak permasalahan. Kemudian di kegiatan yang lain, di K3S, di apapun, pasti ada masalah. Dari itu, saya bisa mengambil hikmahnya, bisa belajar untuk menyelesaikan beberapa masalah yang saya dapati ya. Kemudian terkait dengan permasalahan apakah itu dilema etika ataupun bujukan moral, ini yang pertama saya lakukan adalah mengamati permasalahan itu dulu. Nah, setelah mengamati permasalahan yang terjadi, kemudian saya mengumpulkan informasi yang faktual. Dan selanjutnya saya juga menentukan keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Yang saya ketahui terkait dilema etika adalah bagaimana kita mensikapi permasalahan tersebut. Ada dua pilihan antara benar dengan yang benar, tapi bertentangan. Itu menurut yang saya ketahui kaitannya dengan dilema etika. Kemudian kalau bujukan moral itu adalah kita menentukan keputusan menyikapi suatu permasalahan apakah dengan hal yang benar ataupun dengan yang keliru atau salah. Itu Bu Sulis yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi tadi cara mengidentifikasi kasus tersebut kan dengan cara mengamati permasalahan gitu ya, dan mensikapi dari permasalahan antara permasalahan yang benar dengan benar maupun dengan benar dengan salah gitu ya Pak ya. Iya. Oke ya Pak. Nah kemudian selama ini ya Pak ya, Bapak kan menjalankan tugas sebagai kepala sekolah ya. Dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak ya. Iya. Ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya? Untuk pengambilan keputusan ini harus semuanya itu dikembalikan pada aturan. Setiap keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat. Jadi tidak murni dari saya sendiri, walaupun di sini saya selaku pimpinan ya. Tapi apabila suatu permasalahan muncul, ini kami rembuk, kami diskusikan bersama dengan teman-teman Bapak Ibu Guru, apalagi juga Bapak Ibu Guru yang senior, dengan harapan nanti dalam menyikapi permasalahan tersebut benar-benar bisa sesuai dengan tujuan, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu Bu Sulis ya. Oh iya, jadi
dengan cara berdiskusi dengan Iya. guru-guru ya Pak ya, intinya Iya. dengan warga sekolah ya, Iya. kepala sekolah dengan guru maupun guru dengan guru nggih, Iya. agar bisa menemukan solusi atau menemukan jalan keluar bagi Iya, solusi yang terbaik ya. Iya, solusi terbaik gitu ya Pak Iya. ya. Nah, berarti ada langkah-langkah Pak ya? Ada Iya. langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Pak? Biasa yang dilakukan Bapak di Oh sini? iya. Seperti yang tadi saya sampaikan, langkah-langkah yang saya ambil untuk melaksanakan suatu keputusan, itu yang pertama tadi saya mencari informasi terlebih dahulu ya. Informasi bagaimana munculnya masalah itu terjadi. Informasi itu tidak hanya sepihak ya, tapi dari berbagai pihak. Bisa dari pihak ke satu, pihak kedua, kemudian juga informasi dari Bapak Ibu Guru. Kemudian yang kedua, saya akan katakanlah datang ke lapangan atau ke tempat kejadian sendiri, turun langsung, jadi wawancara dengan berbagai pihak. Kemudian yang ketiga, saya menganalisis hal-hal yang tadi informasi yang saya tampung, saya serap, kemudian saya diskusikan dengan teman-teman mana yang terbaik dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Jangan sampai kita keliru dalam mengambil keputusan itu. Oh, ya. Jadi tadi hal-hal langkah-langkah ya Pak ya. Berarti pertama adalah informasinya bagaimana ya masalah bisa terjadi. Kemudian Bapak mendatangi ke lokasi atau ke TKP ya, karena untuk melihat dengan langsung ya masalah biar yang tahu terjadi. Sendiri ya. Kemudian setelah itu kemudian dilakukan analisa ya. Dilakukan analisa serta didiskusikan dengan para guru atau dengan pihak-pihak terkait untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan masalah tentang dilema etika maupun rujukan moral tersebut nih Pak. Oke, sekarang agak lebih jelas nih Pak. Nah, kemudian hal-hal yang selama ini Bapak ambil itu kira-kira yang paling dianggap paling efektif Pak dalam pengambilan keputusan tersebut untuk kasus-kasus dilema etika seperti apa Pak yang paling efektif? Menurut saya pengambilan keputusan yang efektif itu apabila dalam penyelesaian itu mengedepankan langkah-langkah yang bijaksana, berasaskan kekeluargaan, tidak merugikan masing-masing pihak ya. Kemudian nanti keputusan itu bisa diterima dengan legowo, ikhlas, kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan kuncinya adalah masalah itu selesai, tidak akan muncul masalah baru lagi. Oh ya, jadi paling efektif itu Pak ya. Paling efektif itu kan keputusan tersebut tidak merugikan pihak yang lain. Iya, kedua belah pihak ya. Kedua belah pihak merasa sudah selesai ya, dan berharap tidak terjadi lagi gitu ya. Dan satu hal lagi, menurut saya efektif adalah apabila muncul masalah, maka kita harus segera meresponnya. Artinya jangan sampai menunda-nunda, diabaikan itu. Itu. Jadi harus segera mungkin diselesaikan. Nah, kemudian selama ini tentu saja kan dalam menyelesaikan masalah tidak langsung bisa selesai gitu Pak ya. Terkadang terkendala ya. Jadi kan banyak tantangan-tantangan ya. Kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan itu apa Pak? Tantangan yang biasanya muncul itu apabila hal yang kami anggap katakanlah tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ini ternyata di lapangan kedua belah pihak tidak bisa menerima. Itu berarti satu tidak bisa menerima, kemudian masih ngotot, kemudian akhirnya apa? Penyelesaian permasalahan tersebut tertunda-tunda, menyita waktu, sementara hal yang kita lakukan tidak hanya sebatas menangani permasalahan tersebut. Bahkan kadang dalam suatu permasalahan tidak hanya muncul masalah itu ya, ada masalah lain. Sehingga harapan kami adalah setelah kami musyawarah rembukan bersama-sama, itu harapannya bisa segera selesai, bisa segera menerima. Tadi prinsipnya adalah diterima dengan lapang dada, ikhlas, kemudian mufakat musyawarah itu menjadi prinsip yang pokok ya, selesai dengan kekeluargaan.
Itu Bu Ya, Sulis ya. jadi intinya tantangannya itu ya kalau masing-masingnya itu Saling otot ya. ngotot beda prinsip lah Iya, intinya beda ya, beda prinsip. prinsip. Jadi kan akan mempersulit ya, akan Iya. mempersulit dan akan menyebabkan masalah berlarut-larut tidak segera menemukan solusi gitu ya Pak Iya, ya. iya. Nah kemudian dalam penyelesaian masalah Pak, itu apakah Bapak mempunyai tata kalah atau penjadwalan khusus atau langsung diselesaikan ketika ada masalah Pak? Iya. Apa harus dijadwalkan lebih dahulu? Untuk penjadwalan, ini saya jarang menggunakan penjadwalan ya, karena saya inginnya apabila ada suatu permasalahan ya muncul, itu sesegera mungkin permasalahan itu harus kami respon ya. Kami respon biar kesannya saya tidak mengabaikan, kami tidak mengabaikan dan tidak menunda-nunda permasalahan tersebut ya. Ya. Tapi langkah-langkah kami tetap kami cari atau gali informasi awal dulu dari berbagai pihak. Kami pelajari, turun langsung, kemudian kami menganalisa permasalahan tersebut dan akan menentukan langkah yang terbaik demi penyelesaian permasalahan tersebut. Ya, jadi tidak ada jadwal, intinya sesegera mungkin ya, tanpa menunda ya. Intinya kalau ada jadwal berarti sama dengan menunda gitu ya Pak Iya. ya? Oh, berarti cenderung kalau Pak Hartono itu menyelesaikannya bisa secepatnya tanpa harus menunda-nunda atau penjadwalan ya? Iya, harus sesegera mungkin Sesegera ya. mungkin Iya. ya, agar cepat selesai. Cepat selesai. Kedua belah pihak tidak Iya. terus memiliki rasa dendam atau bagaimana gitu Iya, ya. betul. Karena memang menyelesaikan permasalahan itu kan bagian dari pekerjaan ya. Bukan tugas pokoknya setiap hari menyelesaikan suatu permasalahan, karena masih banyak pekerjaan yang lain. Sehingga ya harus kalau memang sudah terkondisikan harus segera ditangani. Ya. Gitu ya. Oh iya Pak. Terus dalam penyelesaian masalah Pak, itu kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam menyelesaikan masalah untuk kasus-kasus dilema etika? Terkait dengan permasalahan, ini di awal tadi juga sudah sampaikan, penyelesaian permasalahan tidak murni dari saya sendiri selaku pimpinan di sekolahan ini ya. Saya tetap bekerjasama dengan teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu guru, untuk bermusyawarah terkait dengan penyelesaian masalah. Jadi peran dari teman-teman Bapak Ibu guru itu penting ya untuk masukan pada saya demi penyelesaian masalah yang tadi, yang harapannya adalah bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, musyawarah mufakat, kemudian diterima dengan legowo, ikhlas, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak akan muncul masalah yang lain lagi atau yang baru. Ya, intinya kalau di sekolahan berarti tetap menjalin kerjasama dengan guru. Iya, betul. Kemudian misalkan harus melibatkan pihak-pihak lain ya, misalkan seperti kepolisian atau pihak-pihak komite sekolah, itu tetap itu bisa membantu juga ya Pak? Iya, kadang ada permasalahan yang sekiranya memang tidak hanya diselesaikan oleh pihak sekolah ya, pihak sekolah artinya kepala sekolah dibantu dengan Bapak Ibu guru ya, tetapi kadang juga ada suatu permasalahan yang perlu kami mendapat pendampingan ya, atau ada mitra kerjasama dengan tokoh masyarakat, ya RT, terus ada juga dengan pihak kepolisian. Kebetulan untuk SD Negeri Kasupan 7 ini kan lokasinya dekat dengan Polsekta Barat ya. Iya, ini kami juga sering kerjasama, koordinasi bersama. Sangat membantu ya Pak ya? Iya, betul, ya. Itu yang pernah kami lakukan. Gitu Bu Sulis ya. Iya. Ya, kemudian Pak, ini yang terakhir Pak ya. Dari semua yang telah disampaikan oleh Pak Hartono ya tentang pengambilan keputusan, tentang kerjasama dan faktor-faktor lain itu ya, semua yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan itu, yang dapat kita petik apa Pak? Terkait dengan pengambilan keputusan, ini yang kami petik adalah yang pertama,
kami bisa bekerja sama dengan unsur-unsur terkait ya, terkait dengan penyelesaian suatu masalah. Contohnya, kami bisa rembukan, bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru terkait dengan penyelesaian masalah. Dan juga tidak hanya dengan Bapak Ibu guru, kami juga bisa bekerja sama, saling kolaborasi dengan pihak lingkungan masyarakat di SD Negeri Kesepuan 7, dengan tokoh masyarakat, kemudian dengan pihak kepolisian tadi. Jalin hubungan baik intinya. Ya, ada hubungan baik demi penyelesaian suatu masalah yang berasaskan kekeluargaan, ya, prinsip-prinsip mufakat musyawarah, kemudian tanpa memberatkan salah satu pihak. Jadi intinya permasalahan bisa diselesaikan dengan baik tanpa merugikan sepihak. Ya, Itu ya, jadi Bu Sulis ya. saya juga mengambil hikmah juga Pak dari perbincangan kita kali ini tentang pengambilan keputusan dilakukan oleh seorang pimpinan ya. Karena saya ini kan seorang guru, jadi guru itu kan juga merupakan pemimpin pembelajaran. Oh iya. Jadi yang Bapak ungkapkan tadi, saya bisa mengambil pelajaran untuk saya terapkan sendiri untuk murid saya. Karena kan tidak mungkin saya tidak memiliki masalah dengan murid. Maka sebagai guru saya belajar dari yang Bapak ungkapkan tadi, bahwasannya dalam penyelesaian masalah perlu komunikasi yang baik, perlu menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, agar kita sedini mungkin untuk menangani kasus-kasus tersebut. Ini sangat bermanfaat sekali untuk saya, Pak. Karena saya juga menerapkan antara teori yang saya dapatkan dari belajar di calon guru penggerak dengan kenyataan yang saya sudah wawancarai dari Pak Arton yang lebih berpengalaman. Gitu. Jadi betul Bu Sulis ya, yang namanya orang hidup itu pasti tidak akan lepas dari suatu permasalahan. Makanya kita bisa belajar tentang permasalahan tersebut dan pasti itu ada hikmah tersendiri ya, nilai baiknya. Nilai baik dengan kita menyikapi permasalahan, itu hidup kita itu akan terasa berguna ya, bermanfaat ya, bermanfaat baik bagi diri kita sendiri ataupun juga bermanfaat bagi orang lain. Yang jelas prinsipnya adalah selesaikan suatu permasalahan dengan mufakat bersama, tanpa ada salah satu pihak yang dibebani atau diberatkan. Itu Bu Sulis ya. Terima kasih sekali Pak Artono pada siang hari ini. Saya telah meminta waktu Pak Artono di tengah-tengah kesibukannya demi untuk berwawancara dengan saya. Sama-sama Bu Sulis ya. Terima kasih. Semoga saya dari pembelajaran kali ini bisa menerapkannya di pekerjaan saya sebagai guru maupun nanti kalau saya terjun di masyarakat atau bahkan nanti seandainya saya Tuhan mengizinkan saya menjadi kepala sekolah, saya sudah banyak belajar dari kenyataan ini. Saya berdoa dan berharap pada Bu Sulis yang saat ini sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-8 ya. Mudah-mudahan kegiatan bisa berjalan dengan lancar, semua tugas itu bisa diselesaikan tanpa ada beban. Jadi harus ikhlas dan betul-betul dilaksanakan dengan tanggung jawab. Itu kunci suksesnya, dan mudah-mudahan pembelajaran dalam kegiatan guru penggerak itu memberikan manfaat ya bagi diri Bu Sulis sendiri dan juga bagi sekolah, bagi siswanya, termasuk juga bagi orang lain. Dan mudah-mudahan Bu Sulis bisa segera menyelesaikan, karena modul 3 ini sudah modul terakhir ya. Iya Pak. Iya. Sukses selalu untuk Bu Sulis ya. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Nggih, monggo-monggo. Nggih.